Yang pertama itu diagram gambar atau piktogram. Yang kedua, diagram batang. Dan yang ketiga adalah diagram garis. Langsung saja ke yang pertama, yaitu diagram gambar atau piktogram. Apa itu diagram gambar atau piktogram? Jadi, diagram gambar atau piktogram itu bentuk penyajian data dengan menggunakan gambar. Ya, namanya juga diagram gambar, jadi pasti menggunakan gambar sebagai lambang dari banyaknya data. Kuperlihatkan contohnya ini. Ini adalah nilai ulangan matematika siswa. Di sini ada kolom nilai dan banyak siswa. Pada kolom banyak siswa ada gambar. Nah, ini adalah gambar, iya, gambar atau lambang manusia. Karena siswa, jadi lambangnya juga manusia. Nah, satu gambar seperti ini melambangkan satu orang siswa. Jadi, yang memiliki nilai 5 itu ada, kita hitung, 1, 2. Ada 2 orang siswa. Yang memiliki nilai 6 ada berapa? 1, 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang memiliki nilai 8, 1, 2, 3, 4. Dan yang memiliki nilai 9 ada 1, 2. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh. Jika yang tadi nilai matematika siswa, sekarang Ibu mau berapa banyak sepatu yang kamu miliki? Kita lihat. Tentu saja lambangnya juga bukan manusia lagi, tetapi sepatu, karena judulnya juga berapa banyak sepatu yang kamu miliki. Pertama-tama kita buat dulu 2 kolom seperti ini. Kolom yang pertama itu adalah nama atau data. Ada Aldo, Rani, dan Dayu. Kolom yang kedua adalah banyaknya data atau banyaknya sepatu yang dimiliki. Nah, jangan lupa perhatikan keterangannya. Satu lambang sepatu seperti ini melambangkan satu sepatu. Berarti Aldo memiliki, kita lihat, 1, 2. Aldo memiliki 2 sepatu. Sedangkan Rani memiliki hanya 1 sepatu. Dayu, kita lihat. Ternyata Dayu paling banyak. Dia memiliki 1, 2, 3 sepatu. Jadi Dayu memiliki 3 sepatu. Ingat ya keterangannya. Satu lambang seperti ini, lambang sepatu, itu artinya adalah 1 sepatu. Mengerti? Jika mengerti, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu diagram batang. Ini dia contohnya. Ibu ambil contoh dari LKS. Kalian semua pasti punya kan? Jika tidak jelas, kalian bisa lihat langsung dari LKS. Apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan penyajian data menggunakan gambar atau balok. Gambar batang atau balok. Kita lihat ini ada gambar batang atau balok, jadi disebut diagram batang. Pada diagram batang terdapat sumbu datar dan sumbu tegak. Apa itu sumbu datar? Sumbu datar itu adalah, nih ada garis yang mendatar. Sedangkan sumbu tegak adalah ada berbentuk persegi panjang dan tegak. Jadi disebut sumbu tegak. Ingat ya, ada sumbu datar yang mendatar dan sumbu tegak yang tegak berdiri. Selanjutnya, diagram batang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada diagram batang tegak. Dan yang kedua ada diagram batang mendatar. Disebut diagram batang tegak karena batangnya itu tegak berdiri. Sedangkan diagram batang mendatar itu mendatar. Nah, pada diagram batang tegak, sumbu
Mendatarnya itu diisi dengan banyaknya data atau di sini banyaknya siswa. Sedangkan ini yang batang tegaknya itu atau sumbu tegaknya itu diisi dengan nilai atau data. Sedangkan pada diagram batang mendatar sama, namun dibalik. Nilainya jadi mendatar dan banyak data atau banyak siswa jadi tegak. Seperti itu. Ngerti? Nah, coba kita sama-sama membaca dari diagram batang ini. Judulnya adalah nilai ulangan matematika kelas 5. Ingat di sini adalah banyak siswa atau banyak data dan ini adalah nilai. Nih nilainya ada yang 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita lihat yang memiliki nilai 5 ada berapa orang? Kita lihat sumbu tegaknya. Nah, berarti ada 2 orang nih. Cara melihatnya kita lihat ujung dari sumbu tegak. Lalu garisnya menunjukkan di sini kan 2 orang. Lalu yang 6. Sumbu tegak yang 6. Kita lihat ujungnya. Nah, berarti ada 9. Ada 9 orang siswa yang memiliki nilai 6. Lalu yang memiliki nilai 7 ada berapa ya? Wah, ada 11. Berarti ada 11 orang siswa yang memiliki nilai 7 dan yang memiliki nilai 8. Kita lihat ujungnya. Nah, ada di 10. Yang memiliki nilai 9 ada berapa siswa? Ternyata 6. Dan yang memiliki nilai 10 atau sempurna ada berapa? Kita lihat. Wah, ternyata cuma 2 orang saja yang memiliki nilai ulangan matematika 10. Begitu. Mengerti? Bisa? Jika bisa kita lanjut ke diagram garis. Apa itu diagram garis? Tentu saja namanya juga diagram garis. Berarti ada garis-garisnya. Seperti ini. Diagram garis merupakan penyajian data berbentuk garis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang terus-menerus, seperti jumlah siswa setiap tahun, jumlah pengunjung setiap bulan, dan lainnya. Jadi berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Di sini, diagram garis itu harus menunjukkan atau menggambarkan keadaan yang terus-menerus atau berkesinambungan. Kan ini di sini ada jumlah pengunjung pada bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai Desember ini dalam 1 tahun. Nah, sama ya, pada diagram garis juga memiliki sumbu, mendatar, dan sumbu tegak. Nah, bedanya sumbu tegaknya itu garis-garis putus, dan pada ujungnya itu diberi titik dan diberi garis. Jadi yang menghubungkan titik-titik. Coba kita bersama-sama membaca jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun. Pada sumbu datar ini merupakan jumlah pengunjung. Sedangkan pada sumbu yang tegak ini adalah bulan. Nama-nama bulan dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember. Kita lihat pada bulan Januari ada berapa orang sih yang mengunjungi perpustakaan? Ya, di sini berarti di bawah 300 sedikit. Berarti 280. Pada bulan Februari kita lihat 395 orang. Pada bulan Maret ada 300 orang yang mengunjungi perpustakaan. April 450. Mei ada 240 orang. Juni, wah ini mengalami pemerosotan ya, asalnya banyak jadi sedikit. 150 pada bulan Juni. Pada bulan Juli mulai naik lagi. Ada 180 orang.
Agustus 230, September 325, Oktober 300, November 410 maksud Ibu, dan Desember ada 200 orang yang mengunjungi perpustakaan selama 1 tahun. Nah, setelah membuat sumbu tegak, jangan lupa di atasnya harus ada dikasih titik dan dihubungkan seperti ini. Jadi membentuk garis. Itulah mengapa disebut diagram garis. Nah, dengan kita buat diagram garis seperti ini, kita dapat mudah mengetahui di bulan mana yang paling banyak pengunjungnya, pengunjung perpustakaannya. Kita lihat garis yang paling tinggi. Wah, ada di 450 nih. Bulan apa? Kita lihat ke bawah. Ternyata bulan April. Kalau yang paling sedikit, kita lihat yang titik paling bawah. Wah, ini nih 150 orang. Di bulan Juni. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti. Namun, jika kalian masih tidak mengerti, kalian bisa langsung menghubungi Ibu dan menanyakannya. Tidak usah malu-malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain video. Dadah.